Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Azam Syukur Rahmatullah, yang kali ini kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup akhlak. Dalam hal ini, akhlak itu ruang lingkupnya terbagi menjadi beberapa hal, beberapa macam. Yang pertama adalah kita bisa lihat ada akhlak pribadi, ada akhlak berkeluarga, ada akhlak bermasyarakat, ada akhlak beragama. Sejatinya 4 akhlak ini kalau kemudian kita jalankan dengan baik, insya Allah akan menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang muhsinin, mukminin, dan muttaqin. Karena itu adalah tujuan manusia. Manusia itu jangan hanya pada level muslimin saja, tapi harus meningkat lebih tinggi lagi. Seperti yang saya bilang tadi, muhsinin, mukminin, dan muttaqin. Itu sejatinya adalah memang tujuan manusia-manusia yang mampu menggunakan akliyahnya dengan baik. Namun jika dia tidak mampu menggunakan akal dan hatinya dengan baik, dia tidak akan menuju kepada tahapan selanjutnya. Dia tetap pada tahapan manusia muslimin saja. Maka oleh sebab itu, akhlak-akhlak ini itu seyogyanya dijalankan dengan baik, sehingga nantinya bisa menjadikan kita sebagai manusia yang insan kamil. Kita lanjutkan apa saja ruang lingkup akhlak dan penjelasannya. Yang pertama adalah akhlak pribadi. Akhlak pribadi ini ada beberapa indikasi disebut dengan atau masuk zona akhlak pribadi. Yang pertama adalah akhlak di mana seseorang itu berusaha memuliakan jasadiahnya, memuliakan akliyahnya, memuliakan qalbiyahnya, sehingga dengan demikian dia tidak akan menyimpang. Ketika dia menyimpang, dia akan segera kembali ke jalan yang lebih baik lagi. Maka manusia yang memiliki akhlak pribadi yang baik, dia pasti akan memuliakan akliyahnya, qalbiyahnya, jasadiyahnya dengan baik. Sehingga dia akan tetap istiqomah pada jalur kebaikan. Yang kedua adalah akhlak di mana dia tidak menzolimi dirinya sendiri. La zalimun li nafsih. Dia tidak menzolimi, la yazlimu li nafsih. Dia tidak menzolimi dirinya sendiri. Tidak melakukan penzoliman. Dia tidak melakukan penganiayaan kepada dirinya sendiri. Ketika manusia kemudian menzolimi dirinya sendiri, ini adalah bentuk dia tidak memiliki akhlak kepada dirinya sendiri. Contohnya, dia menzolimi dirinya sendiri apa saja? Satu, dia nggak pernah sholat. Dia selalu melalaikan sholat 5 waktu. Mungkin saja sholatnya bolong-bolong. Itu bentuk dari penzoliman, zalimun li nafsih. Ketika bulan puasa, dia tidak mau puasa. Ketika bulan puasa, dia menjauhkan dari pendekatan kepada Tuhan, pendekatan kepada Allah. Ini juga bentuk penzaliman. Apalagi dia tidak pernah membaca Al-Quran, dia menjauhkan dari ayat-ayat Tuhan. Itu juga bentuk dari penzaliman, zalimun li nafsih. Apalagi sombong, ya kan? Kemudian apalagi riya, suka mengumpat, itu juga bagian dari zalimun li nafsih. Maka oleh sebab itu akhlak pribadi
itu menjauhkan dari yang namanya zalimun linafsi, dan dia selalu akan introspeksi, ya, muhasabatun linafsi, dia akan muhasabah diri. Kapan waktunya? Mungkin setiap dia mau tidur malam. Setiap dia mau tidur malam, dia melakukan muhasabatun linafsi. Ini bentuk dari memuliakan diri sendiri. Selanjutnya adalah akhlak berkeluarga. Akhlak berkeluarga ini ada beberapa indikator, disebut sebagai insan-insan yang memiliki akhlak berkeluarga. Baik mereka yang sudah menikah dan punya keluarga, maupun mereka yang belum menikah tapi tetap punya keluarga. Apa itu? Yang pertama adalah mencintai, mengasihi, menyayangi dengan tulus kepada keluarganya. Ini ada sebuah garis yang jelas, yaitu dengan tulus. Kenapa bisa begitu? Karena ada keluarga-keluarga yang mencintai tapi dia tidak tulus, atau bahasanya adalah kamuflase. Ke depannya mencintai, belakangnya dia itu menghina, mengkuliti, mencaci maki. Itu juga banyak keluarga-keluarga yang begitu. Maka dikatakan memiliki akhlak dalam berkeluarga apabila ada rasa cinta, loving, affectional, menyayangi, ya kan, dengan tulus, tanpa syarat apapun dalam keluarga. Yang kedua adalah menciptakan keluarga seimbang yang menunjukkan keharmonisan abadi. Apa itu? Adanya hubungan yang seimbang. Keluarga seimbang itu apa? Yaitu adanya harmonisasi antara ibu dengan bapak, suami dengan istri, bapak dengan anaknya, ibu dengan anaknya, anak dengan ibunya, anak dengan bapaknya, anak dan anaknya, anak satu dengan anak yang lain, anak yang ketiga, anak keempat, dan sebagainya. Terciptalah harmonisasi keluarga yang sehat dan seimbang. Itu bentuk dari akhlak berkeluarga. Tidak dikatakan keluarga seimbang manakala tidak adanya harmonisasi antara bapak dengan ibunya selalu berantem, ya kan? Bapak dengan anaknya selalu curiga, selalu mengumpat, tidak ada nasihat-menasehati, tidak ada namanya kedekatan emosional, kedekatan afeksional, itu tidak ada. Maka tidak akan terjadi yang namanya keluarga seimbang. Maka akhlak berkeluarga yang selanjutnya adalah menjauhkan dari permusuhan dalam keluarga. Ini hal yang paling banyak ditakutkan dalam keluarga. Kenapa bisa begitu? Karena apa? Karena sejatinya dalam keluarga itu setannya banyak. Dalam keluarga itu setannya banyak. Dan itu mengepung. Apalagi dalam keluarga yang muslim. Muslim yang hakik. Muslim yang ahli ibadah, itu setannya banyak. Kenapa bisa begitu? Karena memang tujuan setan itu adalah menghancurkan keluarga-keluarga yang tidak, keluarga-keluarga yang dekat kepada Allah. Supaya apa? Supaya terjadi kehancuran dalam rumah tangga. Itu setan bangga betul, setan bahagia betul. Maka oleh sebab itu, selanjutnya akhlak dalam berkeluarga adalah menciptakan iklim spiritual dalam keluarga. Iklim spiritual ini adalah bentuk dari pelaksanaan agama, pelaksanaan ajaran agama yang betul-betul diinternalisasikan dalam keluarga. Ajaran agama bukan hanya sebagai formalitas. Sholatnya betul-betul sholat ibadah kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya sekedar menjalankan saja, tapi yuqimul ibadah. Betul-betul dia itu mendirikan ibadah. Bukan hanya sekedar mengerjakan ibadah saja, tapi betul-betul dia memaknai apa sholat itu. Ketika dalam keluarga tercipta iklim spiritual yang bagus, maka akan terjadi harmonisasi spiritual dalam keluarga. Itu sangat luar biasa sekali, dan itu bentuk dari akhlak berkeluarga. Lanjutnya adalah akhlak bermasyarakat. Apa itu? Indikasi-indikasinya adalah yang pertama adalah mengembangkan kepekaan sosial.
Jadi ada simpati, ada empati kepada sesama. Bedanya simpati dan empati adalah ketika simpati ini hanya berwujud, oh kasihan ya, dia kasihan sekali, misalkan begitu. Tetapi tidak menolong dia. Dia hanya mengatakan, oh kasihan ya dia, kasihan sekali dia ya. Tetapi belum melakukan kegiatan menolong yang dikasihani. Tapi beda dia empati. Bukan hanya sekedar lafal saja di mulut, di bibir, yang mengatakan, oh kasihan ya dia. Tetapi dia langsung aksi. Langsung menolong, membantu. Sebagai contohnya ketika ada mbah-mbah tua lewat misalkan di jalan, tidak ada yang menolong mbah-mbah itu, maka kamu langsung menolong dia. Itu yang namanya empati. Dan ini termasuk akhlak bermasyarakat. Yang selanjutnya adalah mengembangkan sense of loving. Rasa kasih sayang yang tulus kepada sesama. Suka menolong, membantu, apapun bentuk kesulitan dia. Ditolong. Mengapa guys begitu mudahnya menolong? Tanpa meminta bantuan apapun. Kenapa bisa begitu? Karena dia tahu kelak dia akan mati. Sebab dia tahu kelak dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia bawa adalah amal yang baik. Yang dia bawa adalah amal yang positif. Bukan amal yang negatif, tapi amal yang positif. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya solidaritas sosial yang menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sesama dan menjauhi permusuhan dan kekejauhan sosial. Ini Masya Allah luar biasa betul. Maka tak kala kemudian kita memang masuk dalam golongan akhlak bermasyarakat, kita harus menjauhi permusuhan. Dengan tetangga kita harus baik. Dengan tetangga kita jauh permusuhan. Karena sejatinya kita bisa masuk neraka karena tetangga, kita juga bisa masuk surga karena tetangga. Kita bisa masuk neraka disebabkan karena kita zalim dengan tetangga kita. Tapi kita bisa dimuliakan oleh Allah karena tetangga kita. Menolong tetangga kita, membantu tetangga kita. Kita bisa dimuliakan oleh Allah. Dan mereka yang dibantu akan mendoakan kita supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, kita ciptakan menjadi manusia-manusia, insan-insan yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga nantinya kita insya Allah digolongkan sebagai manusia-manusia yang muhsinin, muslimin, muhsinin, mukminin, dan muttaqin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.